kembali lagi bersama Kang Gap. Kalian sudah nonton film Singapura yang satu ini belum? Film mengisahkan seorang hubungan guru dan muridnya yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Penasaran ceritanya? Langsung aja dengerin ya. Film bermulai dari seorang wanita bernama Aling yang sedang naik mobil. Musim penghujan telah tiba, hampir setiap hari hujan turun, membuat cuaca dingin dan lesu. Aling kemudian berhenti dan mengeluarkan sebuah vial hormon HCG atau untuk kesuburan dan menyuntikannya. Aling sudah terbiasa menyuntik perutnya sendiri dan menahan sakit suntikannya. Aling kemudian sampai di kantor sekolahnya. Aling adalah seorang guru Mandarin SMP di Singapura. Mandarin adalah pelajaran yang sulit, tampak murid-murid ogah-ogahan untuk belajar dengan giat. Meskipun begitu, Aling tetap mengajar dengan serius karena itu adalah tugasnya sebagai seorang guru. Setelah selesai mengajar, Aling pun pulang ke rumah. Ayah mertua Aling terserang stroke yang mengakibatkan dia lumpuh. Karena Aling harus pergi bekerja, maka Aling pun harus menyewa seorang bibi. Akan tetapi, tetap saja Aling harus merawatnya setiap saat. Aling memasak untuk makan malam, tetapi suaminya tidak kunjung pulang. Tampaknya suaminya sering pulang larut malam, atau terkadang bahkan tidak pulang. Aling adalah wanita yang belum dikaruniai anak. Aling sudah mencobanya berkali-kali, tetapi tetap saja tidak hamil. Maka Aling pun sudah lama suntik hormon HCG dan juga rutin konsultasi ke dokter kandungan. Aling pun seorang diri pergi ke dokter tanpa suami yang menemani. Dokter berkata bahwa sel telurnya sedang subur-suburnya dan menganjurkan agar Aling bisa coba lagi dengan suaminya. Ketika hendak pulang, kebetulan dia bertemu muridnya Wei Lun yang sedang berobat sendirian juga di sana. Di luar, hujan sangat deras. Aling yang tahu muridnya sendirian ke rumah sakit pun merasa kasihan dan mengantarnya pulang. Perjalanan, mereka mengobrol dan Aling pun tahu bahwa orang tua Wei Lun sering tidak ada di rumah karena harus bisnis di negeri panda. Mereka pun akhirnya tiba di depan gedung apartemennya Wei Lun. Anehnya, tiba-tiba Wei Lun berkata, "Bajingan itu ada karena kita yang membiarkannya." Kalimat ini terasa tidak masuk akal, tetapi Aling mengerti apa maksudnya. Yang dimaksud Wei Lun adalah para murid di kelas Mandarinnya yang berbuat onar dan tidak serius belajar. Aling pun merasa bahwa ada yang peduli pada dirinya dan mulai timbul perhatian pada muridnya yang satu ini. Keesokan paginya, seperti biasa, Aling menyuntikkan hormon HCG lagi. Dia mengeritkan alis dan menahan sakitnya suntikan. Rasa sakit ini telah dia tahan seorang diri selama 8 tahun. Saat di kelas, Aling bengong dan memandang keluar. Wei Lun lalu diam-diam memotretnya dari belakang. Keesokan harinya, saat kelas remedial, adiknya Aling menelpon bilang sudah ada di depan sekolah. Ketika Aling pergi meninggalkan kelas, semua murid remedial kecuali Wei Lun pun kabur. Adik Aling adalah seorang penjual durian, tetapi karena kurang sukses, adiknya sering datang untuk meminta uang padanya. Aling yang baik hati pun selalu memberinya uang. Kemudian, Aling diberi sejumlah durian olehnya. Kembali ke kelas, hanya tinggal Wei Lun seorang. Wei Lun pun belajar seorang diri. Aling melihat Wei Lun yang terus menatap durian yang baru dibawanya. Mereka pun akhirnya makan bersama. Hubungan terlarang mereka pun semakin dekat. Malam harinya, sesuai anjuran dokter, Aling menunggu suaminya pulang untuk mencoba lagi dengannya. Sayangnya, suaminya tidak pulang-pulang. Aling di usianya sekarang sangat sulit untuk bisa subur, tetapi suaminya malah menyia-nyiakannya. Larut malam sekali, barulah suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Aling memohon suaminya untuk mencobanya sekali lagi, tetapi suaminya ini malah dengan kasarnya menolak Aling. Menurut suaminya, sudah 8 tahun dia mencoba. Kalau memang bisa, sudah dari dulu dia punya anak. Keesokan harinya, Aling meminta suaminya untuk mengasuh ayahnya karena bibi berhalangan datang hari itu. Sejak ayahnya lumpuh, suaminya ini tidak pernah peduli lagi pada keluarganya. Sekolah, Wei Lun memberitahu Aling kakinya sudah baikan dan ingin izin untuk tidak ikut remedial karena mau latihan kungfu. Aling pun membolehkannya. Karena penasaran, Aling pun datang ke aula sekolah tempat latihan dan melihat Wei Lun yang sangat gagah dan keren latihan kungfu. Aling yang melihatnya pun teringat kembali masa mudanya dulu yang cantik dan penuh dengan gairah hidup. Di kelas remet berikutnya, hanya Wei Lun yang datang untuk belajar. Aling pun mengajarinya seperti private. Tiba-tiba, ada telepon dari bibi di rumah bilang bahwa harus pulang lebih awal. Aling pun harus segera pulang untuk menjaga ayahnya. Karena Wei Lun bilang kelasnya belum selesai, Aling pun membawanya ikut pulang ke rumahnya. Wei Lun pun bertemu dengan ayahnya Aling yang lumpuh. Dia merasa terkejut melihat keadaan ayahnya. Saat Wei Lun sedang belajar, meskipun ayahnya lumpuh, tetapi otaknya masih pintar. Wei Lun pun dibantu oleh ayahnya mengerjakan soal. Wei Lun pun tersenyum pada ayahnya. Mereka bertiga makan malam bersama. Saat itu, kakeknya melihat Wei Lun seperti cucunya sendiri.
Alin pun tampak seperti seorang ibu. Suasana keluarga hangat yang Ali dambakan dari dulu pun seketika terwujud. Keesokan harinya, setelah menyuntikkan hormon, Aling tidak sengaja tertidur di dalam mobilnya. Kepala sekolah kemudian datang menemuinya. Melihat wajah Alit yang pucat, Aling pun diperbolehkan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Aling pun datang kembali ke rumah sakit seorang diri. Karena suaminya tidak mau diajak mencoba, Aling pun memutuskan untuk mencoba bayi tabung dengan bibit dari suaminya yang sudah dibekukan dulu. Dokter menyarankan agar menggunakan bibit terbaru dari suaminya, tetapi apa daya, suami tidak tahu diuntung pun tidak bisa dihubungi. Aling pun seorang diri menjalani prosedur bayi tabung. Setelah prosedur, suaminya yang kampret ini akhirnya datang menjemput Aling. Di mobil suaminya, Aling melihat ada boneka anjing. Aling pun curiga pasti suaminya ada main di luar, dan bertanya dari mana bonekanya itu. Tapi ujar suaminya, boneka itu hanya hadiah dari temannya. Sesampainya di rumah, Aling meminta suaminya untuk menemaninya sebentar, tetapi suaminya tidak mau. Beberapa hari kemudian, dokter menelpon dan mengatakan bahwa semua bayi tabungnya gagal. Aling pun berhenti dan menyetel musik keras-keras. Hatinya yang sedih seakan-akan tercabik-cabik oleh kenyataannya yang pahit ini. Malamnya, suaminya bahkan tidak mau menghibur kekecewaan di hatinya Aling. Dia hanya membuka pintu sedikit kemudian pergi. Tibalah saat pertandingan Weilun. Aling pun datang bersama ayahnya untuk melihat penampilannya. Weilun beraksi sangat gagah dan tampan, bak Jackie Chan yang masih muda. Alhasil, Weilun menjadi juara pertama di pertandingan itu. Setelahnya, Aling membawa Weilun dan ayahnya sama-sama makan durian untuk merayakan kemenangannya. Setelah makan, Weilun dan ayahnya sudah tertidur pulas di mobil. Di sana, Aling melihat wajah tampan dan mudanya Weilun. Malamnya, Aling memeriksa PR punya Weilun. Melihat nama Weilun, Aling tiba-tiba tersenyum dan tidak sadar bahwa tinta merah sudah membasahi kertas PR-nya. Gairah dalam tubuh Aling yang sudah lama hilang pun muncul kembali bagaikan tinta merah segar tersebut. Di lain hari, Aling di jalan kebetulan melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Meskipun sebenarnya dia sudah bisa menebaknya dari dulu, tetap saja hatinya sakit. Di rumah, lagi-lagi Aling harus mengurus ayahnya yang lumpuh. Aling pun menangis, dia merasa masa mudanya dan pernikahannya selama 8 tahun ini telah terbuang sia-sia. Ayahnya pun melihat Aling dan merasakan kesedihannya. Ayahnya yang lumpuh ini hanya bisa memberi isyarat pada Aling untuk tetap tersenyum, seperti yang tertera pada tulisan di gambar. Aling pun terhibur dan tersenyum pada ayahnya. Malam harinya, tiba-tiba Aling dibangunkan oleh bayi yang ada di sebelahnya. Sayangnya, itu semua hanyalah mimpi. Pagi harinya, hujan sangat lebat dan masuk ke kamar. Aling pun segera mengelap air yang berserakan. Pagi itu, ayahnya tidak merespon sedikitpun pada panggilan Aling. Aling pun menyadari bahwa ayahnya sudah wafat dan hanya bisa menangis sedih sendiri. Di sembayang pemakaman ayah mertuanya ini, semua keluarga lain datang untuk melayat. Hanya suaminya yang tidak datang. Aling pun merasa menjadi orang luar. Aling kemudian tergesa-gesa membakar uang-uangan sehingga menimbulkan api yang besar. Mungkin ini jugalah yang dirasakan oleh Aling sekarang. Perasaan marah dan sedih yang bergejolak. Aling pun kembali mengajar ke sekolah. Seperti biasa, dia memberikan kelas remet pada Weilun. Setelah kelas selesai, di bawah hujan lebat, mereka berdua menggunakan payung bersama-sama, seperti layaknya seorang ibu dan anak, namun juga seperti seorang kekasih. Sampai di rumahnya Weilun, tiba-tiba Weilun mimisan. Aling yang khawatir pun mengantarnya pulang sampai ke kamarnya. Ternyata Weilun sudah lama tidak makan makanan yang bergizi, sehingga membuat kondisi tubuhnya drop. Ketika Aling memberikan es untuk Weilun, tiba-tiba Weilun mencoba mencium Aling. Aling pun terkejut dan menolaknya. Tetapi Weilun yang ternyata masih menyimpan tenaga yang kuat, mendorong Aling jatuh ke ranjang. Atas ranjang, Aling pun merasakan dirinya bagaikan kembali ke masa mudanya yang dulu yang penuh dengan ambisi. Aling pun kehilangan kontrol akan dirinya. Aling kemudian pulang dan Weilun pun ingin mengantarnya sampai mobil. Weilun terus-menerus ingin menggenggam tangannya walau ditolak. Perasaan ini membuat Aling sangat tidak karuan. Depan harinya, Aling melihat Weilun di kantornya. Aling pun merasa risih melihat Weilun. Guru-guru lain pun menatap Aling dengan aneh. Aling pun pergi keluar dan Weilun mengikutinya. Aling memperingati dan bilang bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan. Weilun pun ngeyel layaknya anak SMP. Di mobil malah dia ingin keluar tiba-tiba. Hal ini membuat Aling tidak konsentrasi dan menabrak mobil lain. Weilun yang kecewa karena cintanya ditolak pun hanya bisa pergi begitu saja. Aling pun dibawa ke bengkel. Suaminya kemudian menjemputnya dan marah-marah karena biaya perbaikan mobil yang sangat mahal.
Aling kemudian naik bus pergi ke sekolah. Wei-lun tiba-tiba mengikutinya naik bus. Wei-lun menganggap Aling sebagai cinta dan pacar pertamanya. Tetapi, Aling hanya menganggap Wei-lun sebagai bocah ingusan yang kekanak-kanakan. Kenyataan memang pahit, cinta mereka tidak akan bisa bersatu. Saat pelajaran, Wei-lun melihat foto Aling yang diam-diam dia ambil di ponselnya. Tiba-tiba, temannya yang jahil mengambil HP-nya. Akhirnya foto-foto rahasianya Aling pun terbongkar. Wei-lun pun berkelahi dengan mereka demi mendapatkan HP-nya kembali. Akhirnya, kepala sekolah menginterogasi apa alasan foto-foto gurunya tersebut. Wei-lun pun hanya bisa menundukkan kepala dan tidak menjawab. Tapi, kepala sekolah kurang lebih tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhirnya, Aling pun kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Di luar, Wei-lun sudah menunggunya di depan mobil. Aling kemudian membawanya keluar sekolah. Wei-lun masih saja ingin mencium Aling. Tetapi, kali ini Aling menolaknya keras-keras. Aling memalingkan mukanya, berusaha untuk memendam kesedihannya. Wei-lun pun marah dan menggebrak pintu mobil. Saat itu, turun hujan yang lebat lagi. Riak air terdengar sangat berisik, sama seperti hati mereka berdua saat itu. Wei-lun keluar dari mobil dan Aling mengejarnya. Akhirnya mereka berdua berpelukan untuk berpisah selamanya. Aling hanya bisa menepuk punggungnya untuk menghibur kesedihannya Wei-lun. Begitulah cinta terlarang mereka berakhir, bagaikan hujan yang datang tiba-tiba di musim penghujan dan berhenti setelah waktu berlalu. Di penghujung cerita, akhirnya Aling dan suaminya bercerai. Sesampainya di rumah, Aling merasa tidak enak badan. Kemudian dia melakukan tes kehamilan. Kemudian tertawa sendiri di kamar mandi. Sungguh naas nasibnya, 8 tahun mencoba tetapi tidak berhasil dikaruniai anak sekalipun. Akan tetapi, sekali cinta terlalang malah memberikannya hasil. Akhirnya, Aling memutuskan untuk pulang ke Malaysia, yang merupakan kampung halamannya, dan kembali ke sisi di ibunya. Ibunya sedang mencuci baju, dan setelah menjemur pakaian, Aling melihat matahari yang bersinar sangat hangat. Ceritanya berakhir sampai di sini. Film ini mengisahkan seorang wanita yang mengurus rumah tangga dan berusaha mempertahankan pernikahannya seorang diri. Moral yang bisa diambil adalah tempatkanlah keluarga di posisi pertama dan cintailah istrimu akan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.